Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ingin mempresentasikan hasil dari data observasi kami tentang bullying terhadap psikologis mahasiswa di perguruan tinggi. Baik, saya akan bacakan materinya. Pertama yaitu latar belakang. Mahasiswa berada pada fase transisi menuju kedewasaan yang ditandai dengan pencarian identitas diri, kebutuhan akan penerimaan sosial, serta tekanan akademik yang meningkat. Dalam kondisi ini, bullying dapat menjadi pemicu gangguan psikologis yang serius. Data observasi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa pernah melihat atau mengalami bullying, baik sebelum maupun selama kuliah. Rendahnya pelaporan dan budaya diam memperparah kondisi korban. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bullying di perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak. Pengertian dan bentuk bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Di lingkungan kampus, bullying dapat muncul dalam bentuk fisik seperti intimidasi akan perusakan barang. Verbal seperti ejekan dan penghinaan, relasional seperti pengucilan dan gosip, serta cyberbullying melalui media sosial. Bentuk verbal dan relasional paling dominan karena sulit dibuktikan dan sering dianggap bukan pelanggaran serius, padahal dampaknya sangat merusak psikologis korban. Tujuannya, yang pertama adalah mengidentifikasi jenis bullying yang terjadi pada mahasiswa. Yang kedua, menjelaskan penyebab dan dinamika bullying. Yang ketiga, mengukur dampak psikologis dan sosial yang dirasakan korban. Yang keempat, menganalisis bentuk pencegahan dan respon mahasiswa. Yang keempat, memberikan rekomendasi bagi kampus dan mahasiswa. Metodologi yang digunakan dalam laporan observasi ini, yang pertama metodenya yaitu survei Google Form. Instrumennya yaitu kuesioner, responden ada 26 mahasiswa UNP, analisis yaitu deskriptif kuantitatif. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 5 sampai 11 Desember 2025. Analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat frekuensi dan persentase. Dokumentasi dilakukan melalui penyuluhan dan wawancara singkat. Karakteristik responden. Perempuan ada 69,2%, laki-laki ada 30,8%. Semua responden itu berstatus mahasiswa aktif. Keragaman prodi memberikan gambaran lebih luas tentang fenomena bullying. Mayoritas tinggal di lingkungan kampus yang padat interaksi sosial. Materi selanjutnya dibacakan oleh Maul. Oke, temuan utama 53,8% pernah mengalami bullying sebelum masuk perguruan tinggi. 80,8% pernah melihat bullying secara langsung. 84,6% mengakui sering melihat bullying terjadi di sekitar mereka. Data menunjukkan kasus bullying masih tinggi di kalangan mahasiswa, seringkali terjadi dalam situasi informasi seperti kelas, organisasi, atau media sosial. Next. Dapat terlihat karakteristik kategori jumlah persentase. Jenis laki-laki jumlah 8, persentasenya 30,8%. Perempuan 18, 69,2%. Dan total mahasiswa 26, 100%. Next. Presentasi pembelian sebelum masuk perguruan tinggi. Ya, tidak mungkin. Ya, terdapat 53,8%, tidak 30,8%, dan mungkin 15,4%. Next. Presentasi apa yang dirasakan setelah diperlakukan tidak adil. Marah biasa saja, hanya diam, mencoba melawan. Marah 26,9%, biasa saja 0%, hanya diam 23,1%, mencoba melawan 50%. Next. Presentasi sejak melihat tindak bullying. Pernah, mungkin tidak pernah. Pernah 80,8%, mungkin 11,5%, tidak pernah 7,7%. Next.
Presentasi beberapa sering subjek melihat bullying. Hampir setiap hari, berapa kali, tidak sama sekali. Hampir setiap hari 11,5%, berapa kali 0,%, tidak lihat sama sekali 84,6%. Next. Presentasi bagaimana subjek menjadi korban bullying. Sedih, marah, takut, malu. Sedih terdapat 50%, marah 42,3%, takut 7,7%, malu 0%. Next. Presentasi apakah subjek mencari bantuan ketika mengalami bullying? Ya dan tidak. Ya 57,7%, tidak 42,3%. Next. Presentasi kepada siapa saja akan mencari bantuan. Dosen, teman, keluarga, dan konselor. Dosen 4%, teman 84%, keluarga 48%, konselor 0%. Selanjutnya dibacakan oleh Yola. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yola. Untuk Yola dipersilakan. Presentasi hambatan subjek untuk melaporkan bullying ke pihak kampus ada takut 38,5%, tidak percaya 30,8%, prosedur rumit ada 30,8%. Presentasi seberapa efektif dukungan dari teman atau konselor kampus untuk mengatasi bullying ada 4 jenis. Yang pertama sangat efektif berjumlah 6,54%, tidak efektif sama sekali 23,1%, cukup efektif 3,8%. Kalau yang di tengah-tengah karena semuanya tergantung dari orang tersebut. Bila korban sudah dapat dukungan, ada kemungkinan si pelaku akan melakukan berbagai hal untuk mencari cara untuk membuli lagi. Ada 3,8%, kurang efektif juga 3,83%. Presentasi apakah subjek cenderung berbicara atau berperilaku tidak mempertimbangkan perasaan orang lain lebih banyak? Iya, 80,8% ketimbang tidak, yang berjumlah data 19,2%. Presentasi subjek apakah mudah marah atau tersinggung sehingga kadang menanggapi orang lain dengan kasar? Sebesar subjek memilih mungkin karena data tertulis 38,5%. Presentasi subjek merasa senang ketika seseorang tidak diperlakukan dengan baik. Tentunya mungkin tidak, 65,4%. Oke, selanjutnya pemateri bentuk bullying yang dialami akan dilanjutkan oleh Ratul. Untuk Ratul dipersilakan. Selanjutnya, bentuk bullying yang dialami. Yang pertama, fisik, seperti pemukulan, dorongan, atau perusakan badan. Yang kedua, verbal, seperti hinaan, komentar merendahkan, julukan negatif. Relasional, seperti pengucilan, manipulasi, atau penyebaran gosip. Selanjutnya, cyberbullying, seperti konten memalukan, pesan ancaman, dan komentar negatif di media sosial. Yang terakhir, bentuk verbal dan relasional paling sering terjadi karena sulit dideteksi. Lanjut. Dampak psikologis dan emosional. Bullying memberikan dampak emosional yang signifikan seperti perasaan sedih, marah, takut, dan tertekan. Korban sering mengalami stres berkepanjangan, kecemasan sosial, penurunan harga diri, dan perasaan aman dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Dampak psikologis ini sering tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mahasiswa. Dampak sosial dan akademik. Selain berdampak pada psikologis, bullying juga mempengaruhi hubungan sosial dan prestasi akademik mahasiswa. Korban cenderung menarik diri dari pergaulan, menghindari kegiatan kampus, dan mengalami kesulitan bekerja dalam kelompok. Penyebab dan dinamika. Yang pertama, normalisasi candaan yang merendahkan. Perbandingan
sebagai kelemahan, tekanan sosial dan akademik, dan peran bystander besar. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada dari saudara audien yang tidak ingin bertanya, mungkin sampai di sini presentasi observasi kami di sini, observasi hasil data bullying kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.